Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mamat Ingusan. Salam meler. Ya, balik lagi bersama saya, Mamat Ingusan. Salam meler. Jadi ada yang bertanya nih, Bang. Bang, kenapa sih sekarang ini banyak banget akun yang kayak kekunci gitu, kelocader atau over history? Ya jelas, kalau bagi saya over history, log order itu ada atau enggaknya sebenarnya itu balik lagi ke kepercayaannya masing-masing rapper. Ada dibilang ada ya ada yang dibilang nggak ada ya nggak ada. Balik lagi. Tapi memang di lapangan banyak terjadi akun-akun ini yang tadinya gacor, ngedadak nyungsep. Nah, yang repot ini, yang repot akun yang tadinya gacor ngedadak nyungsep, terus si drivernya nggak paham. Ya nggak paham, maksudnya dia mau naikinnya nggak ngerti gitu. Ada juga yang kayak gitu. Saran dari, bukan saran ya, lari ya ke ala-ala Mamat ya, ala Mamat. Kalau saya ngakalinnya di saat akun lu emang lagi kejeda, akun lu lagi delay, kalau order misalkan di wilayah tersebut, salah satunya coba lu geser. Jangan main di situ aja. Nah, itu salah satunya bagi akun-akun under. Mau itu akun under GoPut, Goret. Nah, ini nih yang sering terjadi nih di lapangan. Kenapa akun-akun itu suka delay ataupun yang tadinya gacor, tetaunya nyungsep aja. Kayak kekunci karena gini. Logika kita mainannya. Berapa sih jumlah order yang ada di wilayah tersebut? Berapa sih driver yang ada di wilayah tersebut? Berapa persen akun yang lagi gacor dan berapa persen akun yang mencoba untuk gacor dan berapa persen akun yang lagi nyungsep? Tanda-tandanya akun-akun yang kena delay, ngedadak dagu apa ngedadak kejeda bisa dilihat dari sekitar wilayah tersebut. Misalnya lu harus punya akun patokan. Misalkan lu akunnya akun gacor, lu lihat patokan lu nih, akun yang kemarin itu nyungsep ataupun dia libur lama, itu bisa lihat di situ. Itu yang biasanya kalau misalkan lagi kena rotasi, yang tadinya gacor tetaunya delay. Nah, itu bisa dilihat dari akun-akun yang lain tuh, yang kayak akunnya lagi delay kemarin, akun yang pernah dimainin selama setahun, taunya pas dimainin dia mendadak gacor, bisa jadi tuh. Akun gado-gado, lu lihat akun gado, itu yang paling gampang sebenarnya di akun gado-gado. Akun-akun gado-gado itu maksudnya akun yang apa aja diambil gitu, mau itu Goret, GoPut, Gosen, Gomat, Goib. Iya. Ya itu kan semuanya dimakan sama dia tuh. Nah, lu lihat itu paling dominan yang masuk ke akun tersebut tuh apa? Misalnya gue pemain Goret under. Nah, terus lu lihat temen lu ini yang satu wilayah sama lu, dia pemainnya gado-gado, tapi akunnya dia stabil lah ya. Nah, lu lihat dominan di situ. Kalau misalnya akunnya dia dominannya dapatnya Goret, berarti emang di situ lagi ada perputaran rotasi ya, ada rotasi tersebut di situ. Ngeliat di situ aja, gampang sebenarnya kalau mau ngelihat akun lo lagi kena delay rotasi atau apa, kan banyak ya sekarang akun-akun yang tadinya gacor, tetaunya nyungsep gitu, tetaunya yang tadinya mempertahankan performa, jam on beat. Nah, tetaunya kayak akun lu tuh kayak diinjak-injak gitu, kayak langsung nggak ada suaranya, kayak merasa terhianati. Apa sih, pengen gacor, lu kan mencoba
Satu, lu mempertahankan performa, lu jaga akun lu baik-baik dari jumlah trip, penilaian, jam on beat. Itu lu semua lakuin, mempertahankan itu kan biar apa? Biar gacor, tapi taunya lu sendiri kayak merasa dihianatin sama sistem yang dikasih sama Gojek gitu. Kayak merasa terhianati sama algoritmanya. Taunya nyungsep. Nah, tapi kita balikin lagi. Berapa sih jumlah orderan yang ada di wilayah tersebut? Ya kita balikin lagi tuh poin yang tadi tuh yang gue sebutin tuh. Sebenarnya kalau menurut gua pribadi, kenapa Gojek bisa bikin sistem yang tak taunya kayak rotasi gini, karena emang jumlah trip. Maksudnya jumlah customer sama jumlah driver yang ada di wilayah tersebut. Gojek sebenarnya ya pengen gitu, pengen ngasih keadilan bagi seluruh mitranya, yang dimana orderan itu nggak diambil sama si gacor terus. Pengennya si Gojek ini, yang nih misalnya si gacor di atas nih. Nah nih yang lagi nyungsep ini kan dia juga pengen naik sebenarnya, cuman dia nggak bisa naik karena emang orderannya ini diambilin terus sama si gacor. Nah sementara orderannya itu cuman ada 50%. 50% itu ya harus terbagi gitu. Nah si Anyep yang ini nih, dia pengen naik, gimana sih caranya gue pengen naik nih? Kalau misalnya si gacornya aja nggak ngasih kesempatan gitu, makanya dibikinlah rotasi itu. Nah si Gojek ngasih kesempatan. Ya percaya nggak percaya nih ya, ini menurut gua aja nih. Si Gojek ngasih kesempatan buat mereka yang akunnya memang di bawah si gacor gitu, dikasih kesempatan deh tuh, yang akunnya libur, akunnya lagi pada nyungsep, perlahan naik, dikasih orderan, dikasih. Ini kan gacor nih, si gacor di atas nih, gacor di atas kejeda gitu kan. Yang tadinya 8 jam kerja itu dia bisa dapat 20 trip. Oh my god, wow. Nah si Anyep nih, dia pengen naik, dikasih kesempatan sama Gojek biar, karena kejeda nih orderannya ini nyangkut ke mereka nih, masuk naik perlahan, dites sama Gojek selama 2 minggu, persentasenya 2 minggu per 2 minggu. Dalam 2 minggu itu kalau misalnya Gojek nggak bisa, si driver itu nggak bisa naikin, dia akan balik lagi. Nah si gacor kenapa dia rata-rata bisa bertahan? Karena dia punya pakem, cara mainnya sendiri punya. Dia selalu jaga yang namanya jam on beat, tingkat penyelesaian, terus jam on beat, tingkat penyelesaian, sama apa lagi namanya, performa misalnya kayak gitu kan. Ini baku hantam, meskipun emang agak lama jamnya dia nih, misalkan yang tadinya 8 jam, dia akhirnya mau nggak mau jadi 12 jam, 14 jam dia jam kerjanya, karena dia mempunyai pakem cara kerjanya sendiri. Ada target. Kalau biasanya gacor-gacor itu dia mempunyai target sendiri, bisa jadi target di jam on beat, bisa jadi target di duit, bisa jadi target di jumlah trip misalnya. Dia nih mempertahankan ini iya. Sementara kan si Anyep ini rata-rata itu akun-akun linglung biasanya tuh, akun-akun yang kurang mengerti soal permainan yang Gojeknya ini, cara-cara biar digacor. Nah kasih Gojek ini ngasih kesempatan buat mereka, karena apa? Karena orderannya itu cuma segitu-gitu aja gitu di Gojek, kecuali membeludak. Paham ya, kecuali membeludak. Nah karena orderan cuma segitu-gitu aja, akhirnya si Gojek ini mencoba ngasih kesempatan ke mereka nih yang akun-akun yang delay, kasih naik. Kalau misalkan dia ngerti, dia bisa naikin jumlah trip, naikin performa, naikin jam on beat atau yang lain, itu kena semua. Dia akan gacor ikut sama mereka nih yang udah bertahan nih, gacor nih di per 2 minggu kemudian akunnya akan mulai pulih. Tapi kalau dia nggak bisa, dia akan turun lagi. Nah gitu ya, paham ya. Nah selama 2 minggu dites sama Gojek, bisa nggak nih si akun yang Anyep ini naik? Kalau misalkan bisa, mereka ikut sama si gacor nih makan daging. Tapi kalau enggak, balik lagi dia makan angin. Bang,
Ya udah gitu aja. Sebenarnya rotasi rotasi ataupun nggak ada rotasi, sebenarnya balik lagi ke drivernya. Kalau driver yang misalkan main under tapi dia ngebolang ke sono ke sini, biasanya itu jarang kena, apalagi dia satu jam on beatnya tinggi, tripnya tinggi, wilayah yang diambilnya juga luas, biasanya jarang kena rotasi. Biasanya yang sering kena rotasi itu akun-akun, salah satunya ya, kita ngomongin under dulu nih, akun under yang mainnya di situ-situ aja. Akam sih kalau kata kita mah, anak kampungan sini. Rasanya anjing banget. Itu salah satu yang kena. Kedua, akun akamsi under yang boro-boro mau keluar kandang, ya bener-bener ngejedok aja di situ, dia kagak mau kemana-mana. Ya. Ketiga, akun yang maunya under aja tapinya performanya juga berantakan, tuh pasti kena. Ini gini, akun sortir juga sama bisa kena, meskipun dia nge-mix layanan, dia pasti kena. Apalagi yang disortir itu semua, karena kan nge-mix layanan itu yang dicari itu sebenarnya bukan trip apa performa. Yang nge-mix layanan itu biasanya dia cuma pengen dapat duitnya aja. Nah biasanya agak kejeda, tapi karena dia memang wilayahnya itu jangkauannya luas, biasanya nggak terlalu banyak kena. Biasanya paling gue beberapa hari, tatonya besok lagi sembuh lagi, kayak gitu. Tapi bohong. Nah pokoknya bagi yang sekarang lagi kena rotasi, yang tadinya gacor atau tahunya ngedadak anyep, mulai dari sekarang coba ubah ritme. Kalau memang pengen bertahan lama dari gacor, salah satunya ala-ala gua nih, ala-ala Mamat. Lu main di jam on beat tinggi, main di tingkat penyelesaian tinggi, di wilayah pun yang luas, insya Allah. Mudah-mudahan sih nggak kena ya rotasi-rotasi lagi tuh. Kemarin gue pernah nyoba, gue pengen bikin satu layanan, jadinya pengen jadi main goret. Bukannya gue gagal, tapi gue nggak nyaman. Karena bagi gue, apa yang gue nyamanin, gue mencari duit, itu yang bakal gue kerjain. Jadi gue nggak bakalan bisa senyaman, gue nggak bakalan bisa lakuin kalau gue ngejalaninnya nggak nyaman. Misalkan gue main satu layanan, gue gacor, gue sendiri gue nggak nyaman. Karena apa? Karena gue merasa kayak gue tuh dikejar-kejar orderan. Itu gue nggak bisa kayak gitu. Gue orangnya main santai aja, nggak kayak orang-orang kan gini, misalkan main satu layanan, main under aja misalkan, kalau nggak main satu layanan lah, main goret aja gitu. Orang-orang pengen gacor nih, kalau gue nggak. Sombong amat. Karena gue berpikirnya di saat gue lagi gacor, jangankan gue buat kencing buat ngopi ya, jangankan buat ngopi, gue mau makan aja agak susah. Itu yang kadang-kadang berbelit gue di situ. Gue mau makan aja sesuap dua suap, taunya orderan datang lagi gitu. Lah kok gue nggak dimatiin? Mendingan lu matiin aja dulu bang akunnya. Nah perbedaan orang-orang gacor sama orang-orang yang cara pemikirannya beda, itu beda. Karena orang-orang gacor mikirannya itu ya orderan. Kalau gue nyalahin, orderan bakal nyambung terus nih. Makanya kalau misalkan gue matiin, gue takutnya anyep. Kadang-kadang berpikirnya kayak gitu. Nah gue nggak mau, karena gue nggak nyaman, gue nggak tenang. Akhirnya gue ubahlah caranya. Ya udahlah, gue sekarang main nyari duit aja lah. Tapi ya alhamdulillah akun stabil aja, alhamdulillah ada aja lah ya. Mudah-mudahan kedepannya makin lancar juga. Nah itu semua balik lagi ya untuk anak istri, sedikit rezeki buat anak yatim juga. Mudah-mudahan terus lancar ya abang-abang yang pompo. Mudah-mudahan akun abang yang sekarang lagi delay, lagi kena rotasi, mudah-mudahan cepet sembuh. Dan ingat, di saat lu udah gacor lagi, jangan lupa bersyukur, sisihkan buat anak yatim dan buat yang membutuhkan. Gitu aja. Dari saya, Mamat Ingusan, salam meler.